kita di dalam segala akal Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai renungan kita pada minggu ini yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan ketidaksetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dan segala firman-Mu dan benar jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran itu kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dusta semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa ia berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Salam kasih, salam ceria, salam sukacita untuk seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah pada pagi menjelang siang hari ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di akhir bulan April ini, walaupun dalam kondisi kita beribadah di rumah, tetapi saya percaya bahwa tidak mengurangi rasa kasih Tuhan, rasa sukacita yang kita terima dari Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu hari ini adalah Minggu Misericordia Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Nalawa baliheda da usuno ba ebua dedeu Yehova ade. Sakalika da usuno ba ebua dedeu Yehova ade. Ni hala moro bazura zibuna pazawal ngafrasiwa ngawua sidua. Sekali lagi saya katakan bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati dengan seksama bahwa bumi ini dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Tidak dikatakan bahwa bumi ini penuh hukuman Tuhan. Pernyataan ini menguatkan kita akan pengharapan di tengah-tengah pergumulan kita, apapun itu yang kita hadapi, termasuk pandemi COVID-19. Ini mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan memenuhi bumi tercinta ini. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, absolut,
mutlak, tidak ditentukan oleh siapapun. Tidak ditentukan oleh situasi, tidak ditentukan oleh kondisi, namun kasih setia Tuhan memenuhi hidup kita, orang yang takut akan Dia. Ini merupakan suatu penyemangat hidup untuk menjalani atau melewati hari-hari ini seterusnya. Sama seperti yang disampaikan oleh pemazmur pasal 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia mahir. Begitu juga di Ratapan pasal 3 ayat 23. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, kasih-Nya di dalam hidup ini. Mungkin itu yang kita rasakan juga. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kasih setia Tuhan kepada umat-Nya. Sekali lagi, kasih setia Tuhan kepada umat-Nya. Kesetiaan itu adalah kepribadian Allah sendiri. Allah yang setia, namun ternyata ada beberapa kelompok di jemaat Roma. Kita tahu bahwa jemaat Roma adalah jemaat yang baru bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi mereka masih menekankan prinsip bahwa keselamatan itu berasal dari hukum Taurat. Kelompok inilah yang mempertanyakan kesetiaan Allah dari nenek moyang mereka hingga sampai saat ini. Jadi khotbah hari ini mengajak kita dan bahkan berisikan tentang percakapan atau dialog Paulus dengan sekelompok yang meragukan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi bahwa khotbah ini adalah salah satu percakapan tentang kondisi di mana Paulus dengan sekelompok yang meragukan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu pada saat-saat ini ada juga warga jemaat atau orang percaya yang meragukan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Ada yang merasa ketakutan. Tapi jika demikian Bapak Ibu, mari kita lihat apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah guna sunat itu. Itu yang disampaikan di dalam ayat ke-1 ini. Apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus mengakui keistimewaan orang Yahudi daripada bangsa lainnya. Kita tahu bahwa orang Israel umat pilihan Tuhan. Paulus juga mengakui bahwa kepada umat dipercayakan Taurat atau firman Tuhan itu sendiri. Maka dengan hal itu Paulus mengingatkan bahwa jangan sampai kelebihan atau keistimewaan yang mereka terima itu sebagai umat pilihan Tuhan, mereka menyombongkan diri. Mereka berpikir bahwa firman Tuhan itu hanya berlaku bagi mereka sendiri, sedangkan murka berlaku bagi non-Yahudi. Maka kembalilah kepada Allah yang setia. Itu ajakan Paulus kepada jemaat di Roma pada saat itu. Bapak Ibu, tentu
kalau di dalam kehidupan kita juga, dimanapun kita beribadah saat ini, pada kondisi saat ini banyak yang mempertanyakan kesetiaan Allah, tetapi tidak mempertanyakan kesetiaan dirinya kepada Allah itu sendiri. Apakah Allah masih setia di dalam situasi virus corona yang masih merajalela? Di manakah Tuhan itu? Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Sekalipun kita tidak setia, maka Tuhan tetap setia di dalam hidup kita. Sekali lagi saya tekankan bahwa sekalipun Bapak, Ibu, dan saya tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia mengasihi dan menjaga, memelihara, dan mencukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu. Jangan berkata bahwa di mana kesetiaan Tuhan. Jangan berkata bahwa di mana Tuhan itu ada. Tuhan ada. Tetapi mari kita kembali mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah betul-betul kita telah setia kepada Tuhan, mengikuti apa yang Dia inginkan di dalam hidup ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu juga bisa setia. Mulai dari hal-hal kecil, mungkin pada ibadah seperti ini. Apakah kita setia mengikuti ibadah ini? Walaupun hanya di rumah. Jangan-jangan ada jemaat yang berkata bahwa pendeta tidak melihat saya kalau saya sudah ibadah atau tidak. Jangan-jangan ada jemaat yang berkata tidak usah, tidak perlu lagi. Tetapi saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan hari ini duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan atas semua kebaikannya di dalam hidup saudara dan saya. Maka keistimewaan atau kelebihan sebagai anak-anak Tuhan janganlah disombongkan Bapak Ibu. Kalau sampai saat ini Bapak Ibu ada hanya karena kasih setia Tuhan, maka tidak perlu disombongkan. Itu bukan kebaikanmu, tetapi itu semua hanya karena anugerahnya bagi kita sebagai anak-anak. Justru itu kita lebih setia lagi kepadanya. Justru itu lebih terbeban lagi. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini? Yang belum saya kerjakan, yang belum saya lakukan, yang belum saya beritakan, yang Dia inginkan. Kesempatan inilah biarlah saya manfaatkan untuk menjadi setia sampai mati. Ada lagu itu Bapak Ibu. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Kalau betul-betul Bapak Ibu menjadi muridnya, menjadi saksinya, maka setialah dalam perkara-perkara kecil. Setialah dari hal-hal kecil. Mulai dalam persekutuan dalam keluarga, mulai dalam persekutuan di mana ada kesempatan. Berikanlah waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Allah kita itu setia, pertanyaan orang Yahudi ini, berikanlah hukuman kepada kami.
bukan pilihanmu Tuhan. Kami kan umat istimewa Tuhan. Jika kami melakukan kejahatan, kenapa kami menerima hukuman? Tetapi Paulus berkata bahwa kasih karunia itu berlaku bagi siapapun yang mau datang kepada Tuhan, yang mau bertobat kepada Tuhan, yang mau melakukan keinginannya. Tetapi Bapak Ibu ingat, yang melakukan kejahatan tetap berlaku hukuman kepadanya. Tetapi pengampunan tetap terbuka kepada siapapun. Itulah istimewanya anak-anak Tuhan. Sekalipun engkau melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi ketika kamu kembali kepadanya, maka Tuhan membuka pintu bagi Bapak Ibu dan saya. Pada saat ini ya Bapak Ibu dan Saudara, ini kesempatan yang indah bagi kita. Kesetiaan Tuhan kepada umatnya ini, manfaatkan bagaimana juga bisa kita membalas kasih setianya itu bagi hidup kita. Lakukanlah apa yang kau bisa lakukan. Kerjakanlah apa yang kau kerjakan. Anggap bahwa semua yang kau lakukan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Terlebih-lebih pada kondisi saat ini Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu menjadi saluran berkat bagi sesama yang berkekurangan, berbagi kasihlah kepadanya. Atau apapun Bapak Ibu, selagi ada kesempatan, berikanlah kepadanya. Saya percaya juga bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, jangan seperti orang Yahudi ini bahwa menyombongkan diri bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Saya khawatir kalau kita juga demikian. Karena kita adalah pilihannya, umat kepunyaannya, maka kita sombong rohani. Jangan Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa lakukanlah apa yang kau bisa lakukan. Kerjakanlah apa yang bisa engkau kerjakan hanya untuk Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, ayat hafalan yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali lagi kita baca secara bersama-sama. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa kita berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Allah yang kami kenal di dalam anak Yesus Kristus, sungguh baik Engkau di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau setia bagi hidup kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah menang, dan kami anak-anak-Mu juga telah menerima kemenangan itu. Pada saat ini ya Tuhan, kami ada di hadapan menyampaikan seluruh seruan kami di hadapan, menyampaikan seluruh pergumulan hidup kami di hadapan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami sadar dan kami tahu bahwa kami ini banyak yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Bapa di surga. Ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menerima berkat yang melimpah dari Engkau. Bapa, pada saat ini kami serahkan di dalam tangan seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan keadaan dan kondisi mereka saat ini. Maka kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau yang membukakan jalan bagi mereka ketika ada pergumulan hidup, seakan tertutup pintu bagi mereka. Ya Bapa, pada saat ini juga kami serahkan di dalam tangan semua pergumulan mereka. Biarlah Engkau yang selalu bercampur tangan bagi kehidupan seluruh jemaat-Mu. Dan apapun itu Tuhan, biarlah Engkau yang mereka kedepankan dan mereka andalkan. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat yang sedang menonton pada saat ini, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau melimpahkan anugerah-Mu di dalam hidup mereka. Dan biarlah kasih setia-Mu tercurah bagi keluarga mereka, bagi pribadi mereka, dan bagi kehidupan mereka hari lepas hari. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat yang sedang terbaring karena sakit. Ya Tuhan, Engkau tahu semuanya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa, kalau Engkau menyembuhkan mereka. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan kami yang bisa mengulurkan tangan, yang bisa menjamah mereka pada saat ini. Sebab keajaiban-Mu itu Tuhan menyembuhkan dan bahkan merasakan sukacita bagi seluruh umat. Ya Bapa, kami berdoa buat situasi pada saat ini, supaya situasi ini Tuhan cepat selesai dan berakhir. Kami akan menjadi pemenang dan keluar dalam situasi ini dengan tuntunan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang berada di garis terdepan, untuk berjuang menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang sedang diisolasi. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Engkau yang menguatkan mereka ya Bapa, dan sehingga mereka bisa bersukacita ketika Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terlebih khusus kami berdoa ya Bapa, secara medis kami berdoa buat dokter, kami berdoa untuk perawat-perawat, kami berdoa untuk relawan yang bersedia memberikan waktu dan tenaga untuk membantu saudara-saudara kami yang terkena penyakit corona ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu juga
gerejamu dimanapun berada. Biar mereka juga mengambil bagian dalam pelayanan ya Bapa. Biarlah mereka berperan sebagai garam dan terang di tengah-tengah situasi saat ini. Lebih khusus kami berdoa untuk gereja ONKP dan secara khusus ONKP Jakarta, untuk menjadikan peran sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini, untuk mengambil bagian dalam pelayanan-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa, untuk jemaat di tempat ini juga yang lagi bergumul karena kurang sehat, Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lagi bergumul untuk memintakan Tuhan keturunan, Engkau berikan bagi mereka ya Bapa. Yang lagi bergumul Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah di PHK, ya Tuhan, tunjukkan jalan bagi mereka. Engkau yang menguatkan mereka untuk bisa melewati hari-hari ini ya Bapa. Dan bahkan apapun yang mereka gumuli, Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami ini. Engkau Tuhan kami yang memegang kendali untuk bangsa kami ini ya Bapa. Kami tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kami tahu bahwa Tuhan lebih dari penyakit virus corona ini ya Bapa. Engkau yang berdaulat Tuhan atas seluruh umat-Mu yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini. Ya Bapa, kami berdoa buat untuk pemerintah agar mampu mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini dengan segala efek baik di dalam bidang ekonomi dan keamanan, dan juga mengobati saudara-saudara kami yang terinfeksi agar segera mereka sembuh. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau jawaban bagi kehidupan kami dalam segala seruan dan doa-doa yang telah kami naikkan kepada-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan pada saat ini, walaupun di rumah masing-masing. Ya Bapa, Engkau tahu, terimalah persembahan ini Tuhan. Jadikanlah persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang Engkau selalu ingat seluruh jemaat-Mu yang sedang mengumuli pada saat ini, yang telah memberikan dan bahkan juga yang tidak sempat memberikan. Engkau berkati ya Tuhan, sehingga di masa-masa yang akan datang mereka bisa berbagi, mengembalikan ucapan syukur mereka kepada-Mu, dan mereka mengingat atas kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa buat seluruh anak-anak kami yang belajar di rumah saat ini ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau berikan hikmat kepada mereka ya Bapa. Terlebih-lebih anak-anak kami yang menamatkan sekolah Bapa, mulai dari SD, SMP, SMA, dan bahkan yang duduk di perguruan tinggi. Engkau berkati mereka semua. Begitu juga anak-anak kami yang masih kecil ya Tuhan. Engkau berkati pertumbuhan mereka. Engkau berkati juga ya Tuhan masa depan mereka, dan jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau. Engkau berkati seluruh keluarga orang tua, sehingga mampu mereka mengarahkan anak-anak kami ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ini ya Bapa. Janganlah kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan kami satu-satunya yang bisa memberikan apa yang kami inginkan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ini yang jauh sempurna, dan Engkau sempurnakanlah Bapa dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana Engkau berada, dan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.